शतयोजन शतशतयोजन। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya udah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat tentunya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, nah kita sama-sama dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih nih buat Tulus Silalahi dari Siantar, Tengkutan Ali, Bima Saputra, Muhammad Soleh, Ocin Wiswistin, Acika Yamanda dari Malaysia, Adut-Adut dari Sukabumi, Alan Love Timur Leste. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Hanuman 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Ya, perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. 4.000 tahun yang lalu di Anjanadari, sepasang suami istri yang merupakan seorang wanara atau ras manusia kera melakukan tapa sepanjang waktu. Tapa itu terus dilakukan tanpa henti hanya untuk mengharapkan sebuah kehadiran seorang anak. Harapan mereka dikabulkan. Rahib istri Kesari bernama Anjana kini diberkahi oleh seorang anak keturunan wanara bernama Hanuman. Hanuman lahir dengan sebuah keberkahan, yaitu ia diberikan sebuah kekuatan yang sangat tak tertandingi. Hanuman kecil sangat menyukai sebuah mangga, tapi keciptaannya itu melahirkan sebuah masalah. Dia menganggap matahari sebagai sebuah mangga dan hendak memakannya. Dewa Indra melihat hal tersebut dan menjadi cemas dengan keselamatan matahari. Untuk mengantisipasinya, ia melemparkan petirnya ke arah Hanuman. Petir itu mengenai Hanuman. Darah Hanuman jatuh ke bumi dan masuk ke dalam sebuah kerang. Di dalam darah itu sudah mengalir kekuatan Hanuman di dalamnya. Bertahun-tahun kerang mengolah darah itu hingga akhirnya menjadi sebuah mutiara yang dikenal sebagai Rudiramani. Kembali ke masa Anjanadri saat ini, seorang pria bernama Hanumantu sedang mengusir seekor monyet yang akan mencuri mangganya di sebuah kebun. Hanuman tidak mengetahui bahwa monyet itu bukanlah monyet sembarangan. Hanuman dengan keahlian ketapelnya terus saja menghalangi monyet untuk mengambil mangganya. Sesamanya di desa, Hanuman mendapat kabar bahwa anak buah Gajapati sedang menghajar temannya yang bernama Kasi. Kasi tak mampu membayar pajak desa yang diwajibkan oleh Gajapati. Kasi menentang hal itu dan menanyakan mengapa mereka harus selalu membayar pajak. Untuk apa pajak itu? Ujar Kasi dengan tegas. Tapi ketika Puliraju mengancamnya, nyali Kasi seketika ciut dan langsung meminta maaf. Puliraju adalah tangan kanan dari Gajapati. Dia juga merupakan ketua kelompok dari tim penagih pajak. Tenang nenek, aku sudah ada di sini. Itulah kata-kata Hanumantu yang baru saja disampaikan untuk melindungi keluarga Kasi. Perkelahian pun kemudian terjadi. Bukannya berhasil mengalahkan anak buah Puliraju, Hanumantu justru malah menjadi samsak bagi mereka. Hanuman kalah. Puliraju CS membawa sapi-sapi milik Kasi sebagai ganti dari uang pajak. Kasi tak tahu lagi harus berkata apa pada Hanuman. Hanya kekesalanlah yang terucap dari mulut Kasi. Kau lihat, itulah alasan mengapa aku tadi menghentikanmu. Tapi Hanuman dengan santuy tak merespon kata-kata Kasi. Di balik santuynya itu ternyata Hanuman telah berhasil mencuri kalung berharga milik Puliraju. Jual kalung itu untuk biaya ganti rugi, ujar Hanumantu. Tak lama kemudian seorang dokter cantik datang ke desa itu. Dia adalah Menkasi, orang yang sangat dicintai Hanuman. Hanuman yang sudah mencintai Menkasi sejak dari kecil. Apapun rela dia lakukan hanya untuk membuat Menkasi bahagia. Hanumantu tinggal bersama kakaknya yang bernama Anjama. Anjama sangat menyayangi Hanumantu. Di sela-sela aktivitas mereka, tiba-tiba sebuah pengumuman berkumandang di sekitar desa. Seluruh warga mendengarnya langsung berlari ke arah sumber suara. Ternyata pengumuman itu adalah tentang tradisi lama dari desa Anjanadri. Seorang pria akan melawan Gajapati yang merupakan kepala desa sekaligus seorang poligar.
Gajapati berhasil mengalahkannya dan membulatkan kekuasaannya sebagai seorang poligar. Menasi kemudian menanyakan tentang fungsi poligar kepada Gajapati. Kami membayar pajak agar poligar melindungi kami dari para bandit. Tapi saat ini apakah masih ada bandit? Tidak ada kan? Lantas untuk apa kami harus membayar pajak kepada kalian sedangkan kalian sama sekali tidak melindungi kami dari mara bahaya apapun? Gajapati tentu saja murka mendengar hal tersebut. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk merampas semua harta milik warga desa. Di sisi lain, Mina bersama ibunya sedang pergi ke suatu tempat. Mereka yakin bahwa perjalanan ini akan aman karena para bandit sudah tidak ada lagi. Hanumantu yang menyelinap ke dalam mobil ingin memasangkan sebuah gelang di kedua kaki Menasi. Namun ibu Menasi memergokinya dan menganggap Hanumantu sebagai seorang pencuri. Hanumantu kini diturunkan dari dalam bis. Di tengah perjalanan, bis yang ditumpangi oleh Menasi diserang oleh sekelompok bandit. Menasi berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran para bandit. Namun para bandit berhasil menangkapnya. Hanumantu berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkan Menasi. Dia mengalahkan satu persatu para bandit yang ada. Namun para bandit berhasil menghentikan langkah Hanumantu dengan mengepungnya. Mereka menghajar, menusuk dan menyiksa Hanumantu. Hanumantu ditendang hingga jatuh ke laut. Hal itu mengakibatkan kalung yang dipegang Hanumantu pun terlepas. Hanumantu berusaha untuk mendapatkannya. Ia terus berenang sambil menyusuri laut. Hingga ia tak sengaja bertemu dengan Mutiara Rudiramani. Keesokan harinya, Hanumantu berhasil ditemukan oleh warga di pinggir pantai. Mereka segera membawa Hanumantu untuk dirawat di desa. Hanumantu pingsan sambil menggenggam kalung dan Mutiara Rudiramani. Semua orang di sana sangat mencemaskan keadaan Hanumantu. Mereka menuntut Menaksi untuk meminta maaf kepada Gajapati karena ucapan tragedi ini bisa terjadi. Di sisi lain, kini Hanumantu sudah kembali sadarkan diri. Dia terus memandangi mutiara itu. Pancaran sinar dari mutiara membuat Hanumantu berubah menjadi orang yang sangat kuat. Kekuatannya tak tertandingi. Dia mampu mengempaskan semua anak buah Gajapati ke udara. Puliraju yang menamparnya justru malah patah tulang. Hanumantu bingung dengan apa yang terjadi. Anak buah guru tidak datang untuk menggaploknya dengan sebuah besi. Tapi besi yang dibawa justru menjadi bengkok. Menaksi keluar untuk menanyakan siapa orang yang sudah menghajar anak buah Gajapati. Hanumantu menjawab pertanyaan itu bahwa dialah yang sudah mengalahkan mereka semua. Hanumantu kemudian membuktikan kekuatannya, tapi sayang kekuatan itu perlahan-lahan mulai menghilang dari tubuh Hanumantu. Hanumantu terus mencari cara untuk mengembalikan kekuatan itu. Ia mengutak-atik batu mutiara mani, tapi tak kunjung berhasil. Keesokan harinya, Hanumantu melihat mutiara itu bersinar karena cahaya matahari. Dia mengarahkan mutiara itu kepada sinar matahari dan benar saja, kekuatan itu kembali ke tubuh Hanumantu. Hanumantu dengan rasa bahagia ingin menceritakan kekuatan itu pada Kasi sahabatnya. "Hei Kasi, sekarang aku adalah seorang superhero seperti Superman," ujar Hanumantu. Tapi Kasi tak seidiot itu. Untuk mempercayainya, dia meminta Hanumantu untuk membuktikan bahwa dia memang seorang pahlawan super. Hanumantu yang kesal kemudian mengajak Kasi untuk pergi ke rel kereta. "Hei Kasi, mari kita lihat apakah kereta ini bisa membunuhku. Jika dia tidak mampu membunuhku, maka kau harus percaya bahwa aku memang memiliki kekuatan super," ujar Hanumantu. Kereta mulai berjalan mendekati Hanumantu. Kasi meminta Hanumantu untuk mengurungkan niatnya itu. Tapi Hanumantu tetap kekeh dengan pendiriannya. Kereta semakin dekat untuk menabrak Hanumantu dan kereta kini menabrak Hanumantu. Hanumantu terbang melayang jauh. Kasi menangisi kepergian Hanumantu. Tapi kenyataan Hanumantu masih hidup. Kasi memanfaatkan kekuatan Hanumantu untuk menjatuhkan kekuasaan Gajapati. Hanumantu melibas semua anak buah Gajapati dan berduel dengannya. Gajapati berhasil dikalahkan oleh Hanumantu. Dirinya mengalami cedera yang lumayan fatal. Di tengah euforia kemenangan Hanumantu, sebuah helikopter datang membawa 2 orang pria. Mereka datang setelah melihat momen Hanumantu yang hidup walaupun ditabrak kereta. Itu tak sengaja terekam oleh seorang yang sedang asik nge-vlog. Seorang bernama Michael sangat kaget melihat tayangan itu. Dia meminta asisten yang bernama Siri untuk menghack dan menghapus postingan itu.
Michael tak ingin ada orang lain yang mengetahui kejadian itu. Usut punya usut, ternyata Michael adalah seorang yang sangat mengidolakan superhero. Dia ingin menjadi seorang superhero tulen. Dulu, Siri, seorang anak polos dan lugu, tengah dibully oleh teman-teman sekolahnya. Namun seorang anak yang bernama Michael datang untuk menyelamatkannya. Michael kecil yang berlagak seperti superhero menolong Siri. Sejak saat itulah Siri selalu berada di sisi Michael sebagai teman dekatnya sekaligus asisten Michael dalam menggapai mimpinya sebagai seorang superhero di masa depan. Michael sangat terobsesi untuk menjadi seorang superhero. Obsesinya itu membuat dia mengalami cedera. Kakinya patah karena melompat dari atap rumah. Kedua orang tuanya tentu saja marah dengan aksi ceroboh Michael tersebut. Michael lalu bertanya kepada Siri, bukankah Spider-Man itu tidak memiliki orang tua? Ya, jawab Siri. Dan Batman bisa menjadi seorang pahlawan setelah kepergian dari orang tuanya? Benar sekali, ujar Siri. Pemikiran itu terus berada di benak Michael. Dia menjadikan pemikiran itu sebagai cara untuk menjadi seorang superhero. Itulah alasan mengapa Michael tega menghabisi orang tuanya sendiri. Beberapa tahun kemudian telah terjadi sebuah perampokan di Bank India. Michael yang telah berhasil menggapai mimpinya menjadi seorang superhero datang untuk mengalahkan para perampok itu. Dia menghajar satu persatu perampok yang ada di hadapannya. Dirinya kuat, kostumnya hebat, bahkan peluru pun tak mampu menembus badan Michael. Tak berselang lama polisi telah sampai ke TKP. Michael melemparkan sebuah bom asap kimia yang membuat kinerja saraf otak mereka menjadi lambat. 1 detik di dunia nyata bagi mereka setara dengan 30 detik. Michael berhasil lolos dan kembali ke markasnya. Berita menyiarkan tentang seorang pahlawan misterius berhasil mengalahkan perampokan itu. Di dalam markas Siri telah menunggu kehadiran Michael. Siri adalah seorang peneliti yang bertugas untuk mengembangkan kostum, peralatan dan menyediakan semua kebutuhan Michael dalam menjalankan aksi pahlawannya. Kembali ke masa sekarang, Michael datang ke desa dengan dalih untuk membangun perkembangan di desa itu. Itulah yang dia katakan pada seluruh warga di sana. Namun pada kenyataan dia datang hanya untuk menyelidiki sumber kekuatan Hanumantu. Sampel darah diambil dari Hanumantu sebagai langkah awal untuk penelitian. Tim pun sudah datang untuk membangun markasnya tak jauh dari sana. Siri masih berkeliaran di sana untuk memantau keseharian Hanumantu. Sambil mencari cara alasannya kenapa Hanumantu bisa memiliki kekuatan super yang tak tertandingi. Seorang pria kribo, kita sebut saja dengan nama Babe, memberitahukan kepada Siri tentang rahasia Hanumantu. Hei kamu, jika kamu ingin mengetahui asal sumber kekuatan Hanumantu, maka aku akan memberitahukannya. Siri pastinya sangat senang mendengar hal tersebut. Dia meminta Babe untuk segera memberitahukannya. Kau lihat di sana ada seorang wanita kan? Sumber kekuatan Hanumantu muncul setelah dia memeluk dan mencium wanita itu, ujar Babe. Siri tanpa pikir panjang mempercayai perkataan Babe. Dia mendekati wanita itu dan berniat menciumnya seperti yang dikatakan Babe. Namun ibu-ibu itu justru berhasil mengalahkan Siri. Siri kesal karena telah ditipu oleh Babe. Dia terus berkeliling desa untuk mencari jawaban dari sumber kekuatan Hanumantu. Tak lama kemudian Siri menemukan segerombolan warga yang ramai-ramai berkumpul. Siri bingung. Dia lalu bertanya apa yang terjadi di sini. Usut punya usut, ternyata mereka semua berkumpul karena Hanumantu akan memberitahukan sumber kekuatannya. Siri berubah jadi sangat bersemangat. Dia ingin mengetahui jawabannya. Hanumantu menjelaskan bahwa sumber kekuatannya ini berasal dari susu milik Kasih. Hanumantu lalu membuktikan kekuatannya itu. Semua warga percaya dan langsung mengantri untuk membeli susu milik Kasih. Tapi Siri tak diam begitu saja. Siri menyerobot antrian dan memborong semua susu milik Kasih. Keesokan harinya pesta penyambutan Michael pun dimulai. Hasil laboratorium sudah keluar. Siri memberitahukan bahwa susu yang dia beli kemarin hanyalah sebuah susu yang dicampur dengan air, tanpa kekuatan sedikit pun. Begitu pula dengan sampel darah Hanumantu yang telah diambil. Di dalam darah itu sama sekali tidak ada imunitas kekuatan di dalamnya. Siri memastikan bahwa saat ini dapat dipastikan sumber kekuatan Hanumantu berasal dari faktor eksternal dan kita harus membuktikannya. Beberapa hari kemudian pemilihan kepala desa digelar di desa Anjana Nadri. Berkat kepahlawanan Hanumantu, dia berhasil mengubah sistem poligar di desa itu menjadi sistem demokrasi. Hanumantu ditunjuk oleh Menkasi untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tapi Hanumantu melempar tanggung jawab itu kepada kakeknya Menkasi. Ada 2 calon yang akan bertarung dalam kontestasi pemilihan itu, yaitu kakeknya Menkasi dan juga Babe.
Di tengah-tengah acara, Hanumantu mendapati seorang misterius yang mencurigakan di acara itu. Dia terus mengikutinya dan tiba-tiba sebuah bom asap jatuh di dekat Hanumantu. Hanumantu menjadi patung, saraf-sarafnya berhenti berjalan. Hanumantu kini berhasil diculik. Penculikan itu ternyata dilakukan oleh Michael. Michael mengawasi Siri yang tengah menginterogasi Hanumantu. Siri terus-menerus menanyakan tentang asal-usul sumber kekuatan Hanumantu. Siri tak menyadari bahwa mutiara yang dipegangnya itu merupakan sumber kekuatan Hanumantu. Michael bergegas untuk mengamankan mutiara itu, tapi sesampainya di sana, Hanumantu telah berhasil meloloskan diri. Hanumantu langsung pergi untuk menyelamatkan Menkasi dari bandit-bandit suruhan Gajapati. Di tempat lain, para bandit mulai bergerak untuk menghabisi Menkasi, tapi Hanumantu datang di saat yang tepat. Dia berhasil menghajar dan mengalahkan semua bandit yang ada di sana. Setelah masalah di sana selesai, Hanumantu langsung datang untuk menemui Gajapati. Dia mengultimatum Gajapati untuk tidak bermain-main dengan Menkasi. Di sisi lain, Michael berhasil menemukan sumber kekuatan dari Hanumantu. Dia meminta Siri untuk segera menyiapkan 1 ton bom asap yang akan dibawa oleh pesawat. Kita akan melumpuhkan seluruh warga di sana dan mengambil mutiara itu. Siri tak menyetujui hal tersebut. Siri selama ini mengikuti Michael untuk membantunya menjadi seorang superhero, bukan penjahat. Kata-kata Siri membuat Michael marah. Dia akan menghabisi Siri seperti Michael menghabisi orang tuanya sendiri. Sementara itu, Hanumantu berhasil menyelinap ke dalam markas Michael. Hanumantu telah mengetahui semuanya di sana. Namun saat hendak pergi dari sana, anak buah Michael berhasil menghajarnya hingga jatuh ke dalam jurang. Mutiara Rudramani kini jatuh ke tangan anak buah Michael. Mereka ingin menghabisi Hanumantu, tapi tiba-tiba Hanumantu sudah muncul di belakang mereka dengan sebuah tongkat. Hanumantu berhasil menghabisi mereka semua. Bahkan sang mutiara Rudramani pun sudah kembali ke tangannya. Usut punya usut, ternyata itu bukanlah Hanumantu yang sebenarnya. Dia adalah seorang pendeta bernama Vibhisana. Sana menyerahkan mutiara kepada Hanumantu yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, kakak Hanumantu akan menikah dengan pria idamannya. Namun Michael kembali berulah untuk mendapatkan mutiara itu. Michael menuduh Hanumantu telah mengambil mutiara itu darinya. Dia juga mengeluarkan bukti saat Hanumantu masuk ke dalam markasnya. Hanumantu diminta kakaknya untuk menyerahkan mutiara itu. Michael dengan bahagia langsung mengarahkan mutiara itu pada sinar matahari. Namun bukannya mendapat kekuatan, matanya justru terbakar dan menjadi buta. Dasar orang bodoh. Apa kau tidak bisa membedakan antara mutiara dengan sebuah beling, ujar Hanumantu. Michael meminta anak buahnya untuk menghabisi Hanumantu. Tapi sang kakak tercinta berhasil menggagalkan upaya itu. Hanumantu menyorotkan mutiara untuk mendapatkan kekuatannya, tapi Michael dengan sigap langsung menembak Hanumantu. Peluru menghujam ke tubuh Hanumantu. Hanumantu tidak terluka parah, tapi kakaknya tewas seketika. Hanumantu begitu depresi. Karena mutiara itu, sang kakak harus meredam nyawa. Hanumantu membuang mutiara itu sejauh mungkin. Tapi anak buah Michael berhasil mengetahui kemana mutiara itu akan jatuh. Mutiara itu akan jatuh di sebuah desa. Michael mengerahkan seluruh prajuritnya untuk mendapatkan mutiara itu. Semua bom asap diturunkan dari pesawat. Hal itu membuat seluruh warga desa menjadi patung. Menkasi yang berhasil selamat langsung mencari keberadaan Hanumantu. Menkasi meminta Hanumantu untuk segera menyelamatkan desa, tapi dia menolaknya. Aku tidak bisa menyelamatkan kakakku. Lantas bagaimana bisa aku menyelamatkan desa? Gara-gara mutiara itu kakakku kini meninggal dunia. Aku tidak mungkin menggunakan mutiara itu lagi, ujar Hanumantu. Tapi kakek pendeta Sana berhasil membuat Hanumantu move on dari kesedihannya. Tanpa darah dan pengorbanan, perang tidak akan berakhir, ujar sang kakek. Kakek Sana lalu menceritakan tentang sejarah mutiara dan kaitannya dengan Dewa Hanuman. Mutiara itu ada untuk mencegah kebangkitan iblis yang berhasil Dewa Hanuman kalahkan. Mutiara itu menggambarkan bagaimana kehebatan Dewa Hanuman. Mutiara itu telah memilihmu dan Dewa Hanuman pasti akan melindungimu, ujar kakek Sana. Hanumantu lalu kembali ke desanya untuk mengalahkan semua anak buah Michael. Tapi bom asap itu telah menghentikan langkahnya. Siri datang di saat yang tepat. Dia menyelamatkan Hanuman seperti Hanuman menyelamatkan dirinya. Bala bantuan telah datang. Gajapati bersama anak buahnya siap bertarung di sisi Hanuman. Pertarungan itu membuat Hanumantu jatuh terkapar. Tapi kenangan bersama kakaknya mampu membuat Hanuman kemudian bangkit kembali. Monyet datang di saat yang tepat untuk memberikan mutiara itu kepada Hanumantu. Kini kekuatan Hanumantu telah kembali.
Dia berhasil mengalahkan semua anak buah Michael dan menghilangkan asap yang menyelimuti desa. Michael datang dengan kekuatan penuhnya. Pertarungan antara superhero pun terjadi. Hanumantu berhasil menghancurkan kostum super milik Michael. Tapi mutiara telah jatuh ke tangan Michael. Tak lama kemudian sebuah helikopter datang untuk menjemput Michael. Michael pergi meninggalkan Hanumantu di sana. Tapi Hanumantu lagi dan lagi berhasil menghambat semua rencana Michael. Hanumantu berdiri gagah dengan membawa sebuah gada. Dia terbang dan menghancurkan helikopter milik Michael. Michael tewas seketika, sedangkan Hanumantu pingsan jatuh tak sadarkan diri. Ledakan helikopter itu membuat mutiara hancur. Darah Dewa Hanuman yang ada di dalam jatuh mengenai Hanumantu. Kini keseimbangan alam semesta mulai goyah. Para iblis sudah bangkit untuk menghancurkan manusia. Dewa Hanuman untuk yang kedua kalinya akan menyelamatkan umat manusia. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Hanumantu akan berjuang bersamanya di sisinya. Dan film pun selesai. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih ya sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.